Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Maiwa TV. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang ribut-ribut soal Munas yang kemudian berubah jadi Munaslup Ikatan Alumni Universitas Muslim Indonesia pada tanggal 18 yang lalu. Pihak dari alumni yang mengatasnamakan forum komunikasi alumni antar fakultas bahkan mengambil langkah lebih jauh dalam hal ini melakukan somasi kepada pihak tertentu yang memprotes, dalam hal ini memprotes proses dari Munaslup yang bersangkutan. Untuk membahas lebih jauh tentang itu, kita kedatangan tamu seorang kalau dibilang aktivis atau mantan aktivis, masih aktivis ya? Ya, masih aktivis ya. Ya, masih. Beliau bernama lengkap Marsudi Ahmad Sukaipa, sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi ini artinya kan berarti alumni Fakultas Ekonomi UMI ya? Ya. Tahun 94. Oke. Biasa disapa Rudi. Ya. Rudi ya. Ya, Kak. Kehadiran beliau di podcast kita kali ini adalah sebagai alumni yang melihat, sebentar kita akan bincang-bincang bagaimana menyikapi atau menilai kisruh atau ribut-ribut ini dari sisi alumni. Oke, yang saya tanya dulu pertama kali, mengikuti perkembangan terakhir soal ribut-ribut ini, Munaslup ini? Ya, saya mau sampaikan bahwa saya tidak terlibat langsung. Cuman ada pemberitahuan satu hari sebelumnya bahwa akan ada Munas. Tapi waktu itu saya tidak tahu kenapa tidak hadir. Mungkin karena pemberitahuannya itu sangat mepet waktunya sehingga tidak teragendakan. Harusnya hadir ya, harusnya hadir Kak, sebagai alumni. Ya, sebagai alumni. Walaupun bukan peserta penuh. Karena Munas itu kan ada dua macam peserta. Ada peserta penuh dan ada peserta peninjau. Ya. Peserta peninjau ini kan masuk semua dalam ruangan. Nanti pada saat pemilihan hanya peserta penuh yang ikut memilih. Dan sebelumnya itu kan sudah ada pembahasan tatib. Ada tatib Munas. Siapa-siapa pesertanya, terus calonnya seperti apa, itu dibahas di tatib. Tatib Munas ini kan bisa menghabiskan waktu sampai 5 jam. Ya, bahkan setengah hari. Iya, bahkan setengah hari. Makanya saya heran kemarin ketika ada Munas yang digelar hanya setengah hari. Itu menjadi pertanyaan bagi saya yang selama ini ikut beberapa Munas. Di tempat lain namanya ada kongres, ada muktamar, ada mubes, tapi itu hanya penamaan. Ya, betul. Secara stratanya itu sama, kongres, Munas, muktamar. Sama. Iya, itu tingkat nasional semua. Dan disitulah sidang tertinggi atau pengambilan keputusan tertinggi di setiap organisasi itu di Munas atau di kongres itu. Disitulah dibahas ada RT, ada rekomendasi, ada program. Membahas tentang organisasi. Nah, itu tingkatnya di kongres itu, di Munas itu. Sebagai alumni kita bahas satu-satu nih. Fakta yang terjadi kemarin, karena kita juga sebelumnya sudah mewawancara atau podcast salah seorang yang kebetulan hadir di saat itu. Kita mulai dari soal peninjau tadi, yang biasanya lumrahnya ada peninjau. Tapi faktanya yang kemarin, menurut informasi yang kami dapat, tidak ada peninjaunya. Bagaimana ini, Mas? Ya, kalau normalnya Munas itu atau kongres atau apalah namanya setingkat itu selalu ada peserta peninjau. Selalu ya? Selalu ada peserta peninjau. Selalu ada peserta penuh. Peserta penuh itu dapat rekomendasi dari ketuanya di tingkat cabang misalnya. Untuk menjadi peserta dalam memilih ketua, kalau pemilihan ketua. Ada peserta peninjau, ada peserta penuh. Dalam prosesi ini,
peserta peninjau itu juga aktif. Ya, bertanya. Bertanya, misalnya dalam hal pembahasan tatib. Ya. Itu aktif juga, aktif. Nah, cuma dalam memilih dia tidak terlibat. Ya. Jadi terus gimana nih kalau tidak ada? Ternyata tidak ada. Ya kalau tidak ada berarti tidak normal. Oh, tidak normal. Ya, Oke. normal. Ya. Kita belum bicara sah tidak ya? Kita belum bicara sah atau tidak. Ya. Itu tidak normal ya? Iya, tidak normal. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa tidak ada peserta peninjau? Kan begitu. Ya, yang seharusnya ada. Mungkin karena masalah waktu yang terlalu mepet. Ataukah mungkin memang saya yang hanya dapat 1 hari sebelum acara itu. Tapi saya dengar memang di tempat ini juga. Terkonfirmasi kok bahwa memang tidak ada. Memang waktunya sangat kasif, mepet sekali sehingga tidak ada pemberitahuan. Padahal Munas itu kan acara nasional dan UMI ini punya alumni banyak. Nah, mestinya tersiar secara nasional. Nah, kalau diadakan misalnya hanya kecil-kecilan, itu tidak pantas lah kalau disebut Munas. Kalau alasannya kedaruratan? Kedaruratan itu kan apanya yang darurat? Oke. Ya. Kalau dikatakan darurat, kita kan balik bertanya. Kenapa darurat? Kenapa darurat? Contohnya misalnya, darurat karena dianggap bahwa beberapa tahun sebelumnya itu vakum, tidak ada kegiatan. Oh, itu menurut saya tidak bisa jadi alasan. Karena kalau vakumnya itu sudah bertahun-tahun. Mestinya setelah periodisasi ketua umum misalnya habis, terus tidak ada penyelenggaraan Munas, itu sudah harus digelar Munas. Oh, oleh pengurus. Pengurus. Iya. Nah, pengurusnya sendiri misalnya tidak aktif. Pengurusnya sendiri tidak aktif, ya bisalah berkonsolidasi dengan alumni-alumni. Saya tidak aktifnya pengurus itu masih menggelar musyawarah daerah. Berarti masih ada kan? Masih ada. Ya, berarti kalau vakum dikatakan vakum alasannya itu menjadi sehingga dikatakan darurat itu tidaklah. Tidak menurut saya. Ya. Terus daruratnya karena tidak siap dari segi pengurus lama untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Contoh yang kemarin itu kita dapat informasi bahwa tidak ada LPJ-nya atau masuk kategori darurat itu, enggak? Ya. Mestinya kan LPJ itu ada kan. Kalau normalnya ada laporan pertanggungjawaban. Nah, kemudian kalau LPJ dikatakan sebagai alasan sehingga darurat itu tidak belum masuk kategori itu. Masuk. Itu kan hanya kelalaian ketua umum saja. Sehingga tidak ada LPJ kan. Nah, ini sudah melewati periodisasi, itu berarti sudah kelalaian. Yang harusnya sudah Munas tapi tidak digelar Munas. Nah, tapi yang kita lihat secara de facto kan IKA ini adalah meskipun tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, jadi saya istilahkan samar-samar. Ya, saya istilahkan itu bunyi yang sembunyi. Oh, bunyi. Bunyi yang sembunyi itu karena masih ada musda. Kalau ada kegiatan-kegiatan masih ada SK, ya kan? SK, ini kan ada bunyi-bunyinya, tapi sembunyi. Jadi bunyi yang sembunyi. Bunyi yang sembunyi. Menarik ini bunyi yang sembunyi. Terus yang kedua, persoalan kedua. Terkonfirmasi dari peserta yang hadir, kemarin di podcast ini juga disebutkan bahwa tidak ada pembahasan ADRT, tidak ada tatib, tidak ada agenda acara, tidak ada kriteria calon. Apa memang lumrah musyawarah itu tanpa itu semua? Ya, kalau sudah judulnya musyawarah nasional, Kak, itu sudah tidak umum. Tidak umum ya. Artinya mungkin dari sisi ini sehingga dikatakan luar biasa ya. Luar biasa ya. Ya. Padahal menurut saya luar biasa itu kan biasanya itu dalam periodisasi ada terjadi hal-hal yang melanggar anggaran dasar. Atau ada kejadian-kejadian yang amoral misalnya. Atau ada ketua umumnya berhalangan tetap misalnya. Nah, sehingga diadakan musyawarah sebelum waktunya. Itulah disebut musyawarah luar biasa karena belum waktunya. Kalau ini lebih waktunya malah. Ini sudah lewat waktunya. Ya. Nah, berarti kalau tadi dikatakan bahwa pengurusnya kurang aktif atau bagaimana, ini kan bisa kita berembuk. Ya, betul. Bisa berembuk untuk melakukan musyawarah yang normal. Ya, normal. Musyawarah yang normal. Karena kalau dikatakan musyawarah luar biasa itu tidak memenuhi syarat. Betul. Tidak memenuhi syarat. Tidak ada alasan-alasan.
yang bisa dijadikan landasan sehingga ini disebut sebagai musyawarah luar biasa. Oke, sekarang pertanyaannya gini, di komunitas kecil Pak Rudi ini, khususnya alumni ini, apakah juga membicarakan ini? Apakah membicarakan tentang Munaslup ini? Ya, adalah kalau beberapa ketemu di teman-teman di Warkop membicarakan soal ini. Apa tanggapan mereka? Ya dari dulu sih Kak, ini persoalan IKA ini karena kita mau bilang IKA tidak ada juga. Ada juga, bilang tidak ada. Mau bilang ada, tidak ada juga. Ya, itulah tadi bunyi yang sembunyi itu. Ya, bunyi yang sembunyi. Jadi adalah keinginan alumni-alumni ini untuk berkumpul, bereuni sebagai alumni. Ya, IKA lah menjadi mediatornya, medianya untuk mempertemukan. Terkhusus soal Munaslup kemarin, apa tanggapan teman-teman? Khusus Munaslup itu ya, Munas yang kemarin ya, dianggapnya mungkin sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Kenapa sih tiba-tiba ada Munaslup? Kenapa tiba-tiba ada Munas misalnya? Tidak ada riak-riak sebelumnya kan, biasanya kan kalau Munas itu anggap organisasi ada sudah ada spanduknya, ada balihonya, bahkan calon-calonnya sudah mereka kampanye muncul. Iya, ini kan sama sekali tidak ada. Tapi peristiwa itu terjadi. Nah, ini bunyi yang sembunyi lagi nih. Bunyi yang sembunyi, ya. Terjadi dan sama sekali tidak ada proses yang dimaksud tadi. Menurut lumrahnya adalah yang namanya Munas kan salah satu adalah pemilihan ketua tentunya ya. Pemilihan ketua itu kan harus didahului dengan penjaringan calon. Penjaringan calon. Dan itu kan butuh waktu, ada proses ya. Ada proses Kak. Bahkan yang biasanya, apalagi ini kan UMI ini kan perguruan tinggi terbesar di Indonesia Timur kan. Alumninya itu sudah lebih 100.000 kalau nggak salah itu. Berarti organisasi ini organisasi yang termasuk besar. Nah, biasanya itu ada pramunas, ada pramunas. Biasanya diisi dengan seminar, sarsehan atau lokakarya. Itu pramunas. Ya, apalagi IKA ini kan organisasi di mana didiami oleh alumni-alumni perguruan tinggi, UMI misalnya. Itu orang-orang terdidik. Nah, makanya heran kalau kemarin tiba-tiba ada Munas yang alumninya pengurusnya semua adalah dari perguruan tinggi, kok dibuat seperti itu. Ini hanya keterpanggilan moral saja sebagai alumni. Kita tentu tidak ada kepentingan soal siapa yang terpilih. Tidak ada Kak, kita lebih ke prosesnya ya. Prosesnya dan kita karena kita ingin IKA ini bagus. Alumni kita ini bagus. Dan ibaratnya disuruh terlibat juga, mungkin kalau ada orang lain kasih dulu lah. Ada kesibukan lain. Jadi sama sekali, jadi perlu kita ulangi lagi bahwa apa yang kami suarakan, apa yang teman-teman suarakan tidak pada hasil, apalagi orang ya. Kita lebih kepada prosesnya. Dan proses itu kalau mau diperbaiki nih, ada kesempatan perbaiki. Kira-kira begitu ya? Ada, bisa. Itu ada rekonsiliasi. Ya, antara yang sudah menyelenggarakan Munas, terus yang menggugat. Nah, ini ada rekonsiliasi. Saya kira tidak perlulah kita terlalu ngotot-ngotot dalam persoalan ini. Hilangkan ego masing-masing. Hilangkan ego masing-masing. Ini organisasi kekeluargaan. Betul. Sesama alumni. Sehingga ini harus diperbaiki. Alumni-alumni di luar itu, misalnya di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, itu kan tidak mengharapkan apa-apa dari sini. Mereka hanya rindu kampus, sehingga IKA ini kalau bergerak dengan bagus, mereka bisa hadir, berreuni di Makassar, mengingat masa-masa lalu waktu di kampus kan. Itu sebenarnya yang dirindukan oleh alumni. Tapi ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Kemudian Kak, ini kita kan alumni, punya hak terhadap IKA itu sebenarnya. Kenapa? Karena kita alumni, di situ mengatasnamakan IKA, Ikatan Alumni. Nah, meskipun bukan pengurus. Betul. Nah, sehingga kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, kita terpanggil secara moral untuk menyuarakan, untuk kalau mengkritisi mungkin terlalu ekstrim mengingatkan.
Mengajari juga enggak salah, salah juga kali ya. Nanti dikira kita lebih pintar. Ya, betul. Ya, mengingatkan lebih tepatnya. Ya, supaya IKA ini berjalan dengan siapa lagi saling mengingatkan kalau bukan antara kita. Betul, Kak, betul. Ya. Karena kan kalau misalnya mereka masing-masing pihak meninggalkan ego, silakan berembuk, cari jalan keluar, ya kita jadi penonton lagi. Iya. Kalau hasil selesai misalnya siapapun yang terpilih, kita ikut. Tapi prosedur prosedur itu sebenarnya. Karena kita juga tidak enak di luar itu kan ditanya, IKA-nya kok begitu kan? Ya itu biasa lah kan. Oleh karena itu supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, rekonsiliasi itu penting untuk memperbaiki IKA. Saya tidak punya kepentingan di IKA, Kak. Mungkin Kak Yul juga tidak punya kepentingan di situ. Secara pragmatis ya. Tapi secara moral kita punya kepentingan di situ. Oleh karena itu kalau kita menyuarakan hal seperti ini terhadap proses kemarin itu hal wajar. Sangat wajar. Nah, sekarang sebenarnya ini kan sudah masuk pembahasan akhir harusnya. Harusnya di terakhir nih kita bicara ini. Sebelum itu kita kembali lagi nih soal tidak ada pembahasan ADRT nih. Nah, itu gimana menyikapinya? Kalau ada forum yang nasional semacam ini tidak membahas ADRT, itu gimana sebenarnya statusnya? Apakah boleh dibilang tidak sah atau bagaimana? Kalau Munas atau Kongres atau Muktamar itu kan membahas ADRT. Membahas ADRT. Memang punya komisi sendiri. Komisi ADRT, ada komisi rekomendasi, ada komisi organisasi, ada komisi program misalnya. Minimal itu ya. Ya. Nah, itu standarnya, normalnya. Nah, kalau tidak membahas ADRT kan ini kan ADRT kan pedoman organisasi. Setiap organisasi itu punya ADRT dan itulah pedomannya. Oleh karena itu dibahas setiap ada musyawarah tertinggi. Karena ADRT ini tidak bisa dibahas di luar musyawarah tertinggi. Ya, itu tadi. Dan tidak mungkin ada pengurus tidak ada ADRT-nya. Ya, saya kira ada lah. Ya, harus ada. Harus ada. Ya, karena ada pengurus, ada pengarsipan. Masa tidak ada ADRT-nya? Kalau dibalik misalnya begini, sudah jadi pengurus, baru ADRT menyusul, bolehkah itu? Menyusul bagaimana, Kak? Menyusul dibuat atau dibicarakan? Oh, bisa saja, tapi itu di awal organisasi. Ya, itu rekomendasi. Setelah ini terpilih baru tidak bisa. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Tidak bisa. Sama sekali nggak boleh. Kecuali kalau musyawarah tertinggi kemarin ini Munas ini merekomendasikan untuk membahas ADRT. Tapi itu dibuatkan forum lagi. Harus forumnya setingkat Munas juga. Ya, seharusnya begitu karena ada ADRT kan. Iya, landasan dasar. Jadi organisasi itu berjalan relnya itu, pedomannya itu. Nah, jadi tidak boleh secara filosofis dia harus dibahas juga di lembaga tertinggi, di forum tertinggi. Harus setingkat itu. Belum lagi yang tadi ini soal tatib, soal kriteria calon tidak dibahas, tiba-tiba ada orang misalnya toh. Betul. Itu kan jadi masalah. Jadi kan enggak boleh mundur. Aturan itu enggak boleh berlaku surut kan gitu. Ya, kira-kira gitu. Nah, berarti kan kalau begitu kesulitannya maka rekomendasinya ya harus dibikin ulang ya. Kira-kira begitu. Atau ada cara lain? Ada sebenarnya rekonsiliasi kan. Rekonsiliasi karena memang yang mengeritik perjalanan IKA selama ini lalu kemarin melakukan Munas itu menganggap IKA tidak berjalan normal. Itu bahasa lain kalau kita mau mengatakan bahwa tidak jalan. Tidak jalan ya. Atau tidak sah, ada yang bilang tidak sah. Kok tiba-tiba ada Munas begitu kan. Nah, ini kan wajar sebagai alumni mengeritik soal itu. Sekaligus sebagai pengingat. Nah, tidak harus kita membuat yang baru, yang ada saja. Tapi rekonsiliasi. Duduk bersama, mungkin menjadi fasilitator ya penyelenggara Munas kemarin. Duduk, berembuk dan menanggalkan semua ego. Bahwa ini adalah organisasi kekeluargaan kita sesama alumni. Ini harus besar. Terus kalau misalnya diulang lagi penyelenggaranya masih sama, itu tuh dibentuk baru sebaiknya. Kalau rekonsiliasi misalnya, rekonsiliasi kita lah, katakanlah rekonsiliasi. Apakah penyelenggara yang masih lama itu yang melaksanakan ulang atau bikin penyelenggara baru? Ya, jadi penyelenggara kemarin mestinya kan memfasilitasi atau menginisiasi, mempertemukan. Ya, semua kepentingan. Ya, hasil-hasil Munas kemarin dengan yang mengeritik Munas ini. Ya, fasilitatornya adalah penyelenggara.
duduk bersama. Nah, nanti di situ disepakati siapa penyelenggara. Siapa penyelenggara. Tidak otomatis bahwa harus ditunjuk begini. Jangan sampai misalnya itu lagi kan jadi masalah tetap masalahnya tidak selesai. Gitu. Nanti dalam rekonsiliasi itu bicarakan persoalan. Itu saya kira ini bagus. Saya kira ini bagus jalan keluar. Jadi misalnya kan gini, kalau tiba-tiba harus melaksanakan munas ulang itu kan presidennya juga kurang bagus mungkin ya. Tapi kalau tidak dilaksanakan lebih parah lagi. Jadi rekonsiliasi kita bertemu mencari jalan keluar, tapi prosedurnya dipenuhi. Dilaksanakan pertemuan. Nah ini kan ya ada persoalan lain juga ini soal kemarin itu soal keterlibatan unsur-unsur kampus. Apakah memang lumrah kampus yang menyelenggarakan sebuah perhelatan yang mengatasnamakan IKA? Itu kembali ke ADART, Kak. Ya. Apakah memang ada klausul dalam ADART itu mengatakan bahwa kalau IKA stagnan atau tidak berjalan, maka kampus bisa mengambil alih untuk menyelenggarakan munas. Kalau tidak ada, berarti pelanggaran juga. Karena saya dengar, saya belum konfirmasi secara pasti bahwa kadang ada pasal pada ADART lama ini. Kita kalau misalnya harus bicara ADART lama, kan hanya itu yang ada. Bahwa ADART lama bahwa Ikatan Alumni UMI itu bersifat otonom. Artinya tidak boleh pengurus itu merangkap sebagai pejabat di kampus. Nah kalau itu betul, berarti kan ada masalah baru. Saya belum pernah baca ADART-nya karena ini IKA berarti juga tidak menutup kemungkinan dosen-dosen yang di sana itu juga alumni UMI, maka dia juga bisa masuk menjadi pengurus. Cuma secara kelembagaan antara UMI dengan IKA ini otonom, tidak ada keterkaitan, tidak ada koordinasi, tidak ada garis koordinasi tidak ada juga garis komando. Jadi hubungannya itu hubungan interdependensi. Hubungan interdependensi, jadi hubungan moral, hubungan kultur antara UMI dengan IKA. Karena saya baca gini nih, kedudukan IKA itu otonom. Otonom ini otonom terhadap kampus maksudnya. Nah dengan demikian IKA dan kampus itu dia mitra. Kak. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau pengurus IKA itu juga adalah orang-orang kampus, terus bagaimana menjaga otonomisasi ini? Ya, saya kira Kak, memang ini sesuatu yang sulit karena di kampus itu yang aktif sebagai dosen atau pengurus pegawai itu banyak juga alumni. Ya itu dia. Mereka kan menjawabnya saya juga alumni. Jadi secara personal dia masuk, tapi secara kelembagaan otonom. Jadi antara UMI dengan IKA itu otonom. Bukan banom, bukan badan otonom. Oke lah. Artinya secara teorinya begitu ya. Tapi dalam prakteknya kan susah juga. Kalau misalnya ini pengurus IKA terus datang IKA, anggota IKA. Tapi ini kan double fungsi nih. Dia birokrat juga, dia juga IKA juga, gimana ini menjaga? Saya kira Kak, di tempat lain juga begitu. Gitu. Ada yang aktif di kampus, dia juga aktif di IKA-nya. Gitu. Jadi itu sebenarnya tidak persoalan, karena mau diabaikan mereka itu juga alumni. Sementara ini kan organisasi alumni. Jadi saya melihatnya bahwa otonomisasi itu tidak ada garis komando atau garis koordinasi yang bisa memerintahkan misalnya IKA UMI dari kampus, tidak ada. Bukan juga badan otonom. Kalau badan otonom itu masih mengikut, tapi ini otonom, berarti memang secara kelembagaan dia tidak ada hubungan struktural. Karena ada beberapa temannya mengkhawatirkan begini. Kalau mayoritas, karena kemarin yang hadir, informasi kami dapat bahwa yang mayoritas yang hadir Munaslup itu adalah orang yang terlibat secara struktural di kampus. Bukan alumni yang tidak terlibat itu. Nah sekarang kalau mereka sendiri secara pribadi juga terlibat, bagaimana memisahkan antara dia sebagai IKA dan dia sebagai kampus? Itu memang karena IKA ini tidak jalan. Mestinya kan yang melaksanakan munas IKA. Itu dia. IKA sendiri yang melaksanakan. Bukan perangkat
kampus. Ya. Kalau secara personal dia pengurus tidak masalah, tapi atas nama pengurus. Atas nama pengurus. Jadi harusnya para pejabat yang ada di kampus itu kalaupun hadir dalam musyawarah itu hadir sebagai pengayom, harus sebagai pembina. Ya, bukan sebagai pemain langsung ya. Bukan. Nah, kita tidak tahu aturannya apa soal pasal yang saya sebutkan tadi. Perlu kita kaji benar apa tidak bahwa itu tidak boleh merangkap atau tidak. Perlu kita jadi pertimbangkan. Perlu kita buka-buka lagi lah supaya kita tidak salah ngomong. Nah, sekarang ada somasi dari pihak alumni terhadap proses ya. Sekali lagi yang disomasi adalah proses pelaksanaannya. Bagaimana tanggapan? Ya, setiap kejadian yang dianggap ganjal oleh orang dalam komunitas itu pasti ada protes kan? Pasti ada protes, ada kritikan, termasuk ada somasi. Dan itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Ya. Mestinya penyelenggara ini mengantisipasi itu. Mengantisipasi dengan celah-celah itu ya. Ya, melakukan konsolidasi dengan alumni-alumni yang punya perhatian terhadap IKA sebelum masuk ke Munas. Nah, tapi itu kan tidak dilakukan. Bahkan undangannya itu katanya ya last minute. Last minute, jadi sangat kasih waktunya, mepet sekali. Sehingga tidak ada lagi waktu. Nah, kemudian muncul somasi terhadap proses. Ya, terhadap proses. Dan itu wajar karena pengurus alumni ini kan ya orang terdidik semua, orang hebat-hebat semua lah. Mengerti organisasi, mantan pengurus senat, mantan pengurus BPN. Masa alumni UMI tidak hebat? Iya, ya. Jadi itu hal yang wajar kan? Wajar ya. Cuman ini harus dipertemukan. Arus ini harus dipertemukan. Karena kalau tidak dipertemukan, maka dia akan berjalan terus dan dampak buruknya itu kepada organisasi. Bahkan mungkin terhadap perguruan tinggi kita sendiri. Ini kan sudah keluar, betul. Ini kan di luar kan jadi pembicaraan kan. Kalau pembicaranya bagus, mendingan. Kalaupunnya jelek, nah itu dia. Betul. Nah, persoalannya sekarang ini, 3 pihak, pengurus, alumni, kampus. Biasanya kan kalau ada kekisruhan itu kan antara pengurus dengan alumni kan kampus yang penengah. Nah, sekarang masalahnya ini bagian dari yang dipersoalkan. Bagaimana terus siapa yang mesti persoalkan itu karena masuk menyelenggarakan itu. Menyelenggarakan itu. Harusnya tidak masuk, harusnya tidak masuk. Itu kan perlu ditelisik itu ADRT-nya. Apakah betul di ADRT itu kampus bisa melakukan itu dia Munas itu ketika organisasi ini tidak jalan. Tidak jalan, betul. Meskipun dengan alasan kedaruratannya? Karena alasan kedaruratan juga apa sih yang darurat misalnya? Itu kan persiapan 1 bulan kan cukup. Dan tidak ada juga yang terlalu mendesak sehingga harus dilaksanakan secepatnya. Tidak ada alasan darurat. Daruratnya apa? Ini kan stagnan ini kan. Ini kan tidak jalan ini barang. Nah, jadi justru persiapannya itu harus lebih bagus. Terutama soal tadi, saya tangkap satu poin itu soal antisipasi. Harus mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan bakal jadi celah diprotes. Nah, ini tidak dilakukan. Gimana ya? Apakah yang Pak Rudi tangkap, apakah ini memang mengabaikan atau tidak mau tahu atau bahkan menyepelekan? Saya menganggap itu kelalaian ya. Kelalaian melihat bahwa organisasi ini organisasi yang dihuni banyak orang. Seolah-olah ya bisa juga kata mengabaikan itu. Sudahlah lakukan saja Munas, sudah itu baru kita mulai jalan kan. Tidak ada perhitungan bahwa ini ada alumni-alumni di luar IKA, kepengurusan IKA ini yang menginginkan ini IKA bergerak, tapi IKA selama ini hanya stagnan aja. Karena kebetulan saya hadir, meskipun bukan peserta, kemudian saya hadir di acara itu, dan saya dapat informasi beberapa teman, justru yang diantisipasi adalah sektor keamanan, bukan pada prosedur. Harusnya yang diantisipasi adalah prosedur, supaya menghilangkan celah-celah ada gugatan seperti ini Tapi yang dilakukan adalah
antisipasi keamanan, misalnya menyiapkan polisi, terus sterilisasi pelaksanaan, terus tidak, tadi itu yang kita bicarakan pertama, tidak ada sama sekali peserta peninjau, seolah-olah bahwa kalau itu steril semua maka aman, padahal antisipasi soal prosedur itu yang terlewatkan. Gimana pendapat? Ya, memang mungkin kalau dulu kita di kampus ada hal-hal yang sifatnya keamanan masuk kampus itu kita alergi ya. Kalau sekarang ini diundang ya? Iya, kalau diundang itu kan apalagi nih Munas IK alumni itu kayak mungkin ya kalau bahasa umumnya ya berlebihan. Pertanyaannya, kenapa harus ada? Kenapa harus ada? Dan tentu tidak salah kalau orang mencurigai macam-macam ya. Karena tidak ada penjelasan. Ya, tidak ada penjelasan. Sudah mendadak begitu, tiba-tiba juga disiapkan yang seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa harus begitu? Harus begitu. Nah, saya kira ini jadi catatan. Saya kira introspeksi lah pihak yang terkait soal itu, bahwa hal-hal seperti itu juga orang masih soroti ya. Contoh kedua, kan kampus ada pintu gerbang. Dari pintu gerbang itu sudah mulai steril, tidak boleh siapapun masuk kecuali peserta. Padahal kan masuk di area kampus ini kan belum arena Munas. Iya. Masa sekedar masuk di halaman kampus juga tidak boleh. Meskipun mungkin alasannya bahwa hari itu tidak ada perkuliahan, tapi kan ada ada namanya penggembira. Kalau acara-acara besar biasanya ada penggembira. Gimana, Mak? Ya, itulah tadi saya katakan Kanda bahwa ini berlebihan. Berlebihan. Ada hal seperti itu kan kita tidak tidak biasanya. Tidak biasanya. Nah, patutlah kalau misalnya banyak yang curiga kan. Banyak yang curiga. Persoalannya adalah pada saat orang curiga, alumni melakukan prosedural hukum yang sebenarnya belum pada proses hukum ya, prosedur hukum yang melakukan somasi. Somasi itu kan baru meminta penjelasan. Harusnya biasanya ya, menurut lumrahnya kan harusnya berilah penjelasan. Tapi saya dengar malah dibalas dengan laporan. Ini gimana ini? Jadi harusnya IK ini sebagai organisasi kekeluargaan tidak ada hal seperti itu, bahwa somasi itu bukan hal yang buruk sebenarnya. Bukan hal yang buruk, itu memperingatkan kepada suatu kejadian yang ditujukan kepada pelaksananya. Oleh karena itu penyelenggara dalam hal ini mestinya berinisiatif untuk mengundang yang somasi ini untuk menjelaskan seperti apa. Begini. Saya lakukan ini karena begini. Kalau saya rasa kalau dijelaskan dengan baik mungkin orang mengerti. Ini kan karena miscommunication. Jadi antara penyelenggara dengan yang somasi ini tidak ada komunikasi. Repotnya nih karena kan penyelenggara adalah pihak rektorat. Seandainya bukan pihak rektorat, mungkin rektorat bisa jadi penengah. Bisa jadi penengah. Tapi ke dalam hal ini bisa juga sebagai penyelenggara ya. Jadi pengurus yang lama terus atau hasil dari Munas itu terus yang menggugat ini somasi, rektorat segitiga bertemu rekonsiliasi. Ini menjelaskan kenapa harus ada begini, terus ini menjelaskan kenapa disomasi. Supaya ada pertemuan untuk mengambil keputusan yang yang terbaik lah, kemaslahatan semua semua alumni semua kampus juga kampus juga. Alumni sebagian besar saya rasa akan memantau saja. Kalau misalnya setelah hasilnya sudah sepakat ini ikuti prosedur, selesai masalah. Gitu. Jadi kita keterpanggilan moral saja. Alumni-alumni di luar sana itu juga gelisah, kenapa begini. Ini kan sebelumnya ada isu informasi akan silatnas. Betul. Saya pernah dengar itu. Silaturahmi nasional. Sampai ada grup FB-nya itu semua provinsi ada. Dan itu heboh ya. Itu heboh. Tapi berhenti tiba-tiba di jalan. Adalah kendala-kendala. Ada riak-riak ya. Tidak terlaksana. Oleh karena itu, kalau misalnya sudah rekonsiliasi antara yang tidak percaya dengan penyelenggara terus yang hasilnya pengurus lama lah.
rekonsiliasi membicarakan akan terbangun IKA kembali. Betul, IKA. Yang lebih energik, lebih bergerak, tidak seperti kemarin, sehingga antusias alumni-alumni di luar sana itu untuk reuni itu bisa terlaksana dan dilaksanakan oleh IKA, hasil rekonsiliasi. Dan hasil rekonsiliasi itu artinya gini, kalau rekonsiliasi dan mengikuti prosedur-prosedur yang tertinggal, maka melahirkan pengurus yang legitimate. Ya, legitimate. Kalau legitimate itu kan artinya kan kuat secara hukum organisasi dia kuat. Ya. Kalau ada yang tidak, kalaupun ada satu yang tidak setuju sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, tapi kalau memang ada celah, ya. Begitu orang protes tidak bisa juga dia menghindar. Nah, contoh tadi soal ADRT itu, kan mendasar sekali kalau. Sangat mendasar, Kak. Yang fundamental dalam organisasi itu ADRT. ADRT. Kenapa ada munaslup? Itu karena pelanggaran ADRT. Jadi ya munaslup itu ya tidak jauh-jauh lah dari pelanggaran ADRT itu. Iya. Jadi ADRT itu ya kitab lah kalau dalam organisasi itu pedoman dasar. Kalau ADRT mau dirubah itu nanti di forum munas atau forum kongres, forum tertinggi. Tidak boleh di forum-forum lain. Iya betul. Nah itu, saya kira kalau di di agama itu hukumnya wajib ya. Ya. Wajib, tidak sunat ya. Dan itu harus dilaksanakan. Saya kira bagaimana polanya, ini kita ini cuma menawarkan solusi. Tadi kan solusi pertama kan tentu munas ulang. Ya. Tapi ternyata ada alternatif ya. Saya tidak tahu apakah benar tidak perlu dikaji ulang. Apakah itu rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara semua pihak yang berkepentingan untuk berembuk bersama mencari jalan keluar. Cari jalan keluar. Kalau sudah berembuk semua yang berkepentingan hadir dan menyatakan saya terima, selesai. Kita jalan program. Ya. Meskipun ada suara-suara bahwa mungkin perlu wajah-wajah baru, itu soal lain ya. Ya, itu soal lain. Itu soal teknis lah. Soal teknis ya, lah. Kita bicara soal prosedural. Pokok-pokoknya saja. Pokok-pokoknya saja ya. Ya, karena perlu juga kita jelaskan berulang-ulang ini karena supaya jangan sampai bahwa ada unsur-unsur, ada kecurigaan bahwa kita misalnya ada kepentingan. Saya kira perlu dijelaskan. Ya, saya kira cukup. Mungkin ada lagi mau ditambahkan atau gini. Yang terakhir ini saran ke semua pihak lah, atau semacam apalah. Mungkin kalau bilang nasihat mungkin tidak bagus. Saran lah. Ini saran, Kak. Saran kalau ya. nasihat itu sudah terlalu tinggal. Kan boleh lah yang muda ke lebih tua kan tidak ada masalah. Ke alumni, ke pihak universitas, kepada pengurus mungkin boleh lah ada saran-sarannya. Iya. Jadi saya ini alumni Fakultas Ekonomi tahun 94. Belum pernah bergabung di acara IKA sekalipun. Apakah karena saya yang tidak mau hadir ataukah memang tidak ada kegiatan? Tidak ada kegiatan ya. Oleh karena itu saya sebagai alumni keterpanggilan moral dan tidak ada tendensi apa-apa menyampaikan bahwa lakukanlah rekonsiliasi antara yang penyelenggara, terus pengurus yang kemarin atau hasil munas, terus dengan alumni yang melakukan mosi tidak percaya. Ini untuk apa? Untuk kebaikan IKA dan perguruan tinggi ke depan. Karena bagaimanapun ini efeknya keluar. Betul. Dan kita dianggap tidak becus mengurus organisasi alumni. Oleh karena itu yang terpenting menurut saya adalah rekonsiliasi. Apapun hasilnya dari rekonsiliasi itu yang kita sepakati. Itu yang terjadi. Meskipun ada cacat sedikit misalnya tidak apa-apa lah. Ya, biasa Kak, biasa. Ya. Tapi secara garis besar ini legitimate. Hasil rekonsiliasi, apakah mau munas normal lagi atau apa namanya, yang jelasnya bahwa IKA ini harus bersatu betul. Untuk kegiatan-kegiatan program ke depan yang efeknya juga bagus ke perguruan tinggi. Saya kira itu Kak. Dan terakhir ya, saya kira kita tidak berharap bahwa ini berlanjut dalam perseteruan masuk pada ranah hukum ya. Oh sangat Kak. Sangat. Kalau bisa diselesaikan secara mumpung ini belum masuk proses hukum, kita selesaikan supaya ini bisa selesai secepatnya. Ya, sebagai alumni sangat berharap supaya ini diselesaikan secara kekeluargaan. Karena seharusnya tidak terjadi ada gugat-menggugat persoalan hukum. Karena itu adalah menganggap bahwa alumni adalah musuh. Kita
diadu dengan persoalan itu. Padahal ini hanya miscommunication. Tidak adanya komunikasi antara penyelenggara yang menggugat dengan pengurus kemarin. Oleh karena itu segitiga ini melakukan rekonsiliasi untuk kebaikan IKA dan UMI ke depan. Saya kira dimulai dari saling keterbukaan juga mungkin. Ya. Penyelenggara juga mesti lebih terbuka. Kalau ada kegiatan jangan seolah-olah itu tadi bunyi tapi sembunyi. Bunyi yang sembunyi. Bunyi yang sembunyi padahal organisasi nih. Organisasi ini organisasi orang banyak, tapi dia bunyi pelan-pelan ya. Iya betul. Supaya ini lebih kan terbuka. menimbulkan memang pertanyaan-pertanyaan dan itu wajar. Wajar saja. Ya, sepanjang kita masih bertengkar dalam hal soal ide dan pikiran-pikiran ya. Iya, ada yang misalnya melakukan munaslup, kita bertanya kenapa. Ada yang melakukan mosi tidak percaya, kita bertanya kenapa. Semua punya alasan. Oleh karena itu harus bertemu. Betul. Nggak ada jalan lain. Soal misalnya ada bahasa lain selain rekonsiliasi, silakan. Asal disepakati bersama ya. Karena kita juga tidak tahu rekonsiliasi ini bentuk yang kita tawarkan apakah juga memenuhi kaidah-kaidah organisasi atau tidak, kita tidak tahu. Mari kita kaji sama-sama. Cuma begini Kak, karena setiap sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Betul. Nah, kita tinggal menimbang maslahat mudarat. Kalau maslahatnya lebih berat, itu yang kita lakukan. Itu benar. Tapi kalau mudaratnya lebih berat, jangan dilakukan. Nah, sekarang ditimbang rekonsiliasi maslahatnya berat atau ringan. Ternyata lebih besar manfaatnya, maslahatnya kalau rekonsiliasi dibanding begini terus. Betul. Lakukan secara Islami. Kan kita kampus Islam ya. Semua ada diatur. Pesan-pesan almarhum Pak Basalamah kan gitu ya. Lakukan sesuatu dengan Islam ya. Saya kira begitu. Saya kira kalau organisasi juga Islami. Betul. Kalau tidak Islami ya bagaimana kita jargon-jargon Islami itu kampus tidak dilaksanakan kalau kita IKA saja tidak Islami. Saya kira jadi nilai-nilai itu harus selalu ada. Harus ada. Meski, betul sekali. Saya kira itu pamungkas. Jadi pemirsa ini jadikan sebagai bahan renungan. Kalau dibilang mengajari tidak usah dianggap sebagai mengajari karena anggap bahwa ini mengingatkan. Dan ini mengingatkan suatu hal yang mungkin sudah diketahui sebenarnya. Itu sekedar mengingatkan. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa kembali. Saya Andi Ulham Malak Birang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.